Wabarakatuh. Nama gue Matovan, sama datang di channel gue atau channel yang isinya podcast semua. Kali ini gue lagi bukan kedatangan tamu, tapi gue bertamu ke sahabat-sahabat gue ya kan. Silakan perkenalkan diri anda masing-masing. Pertama dari sebelah kanan gue. Oke, halo sobat Atta Channel. Perkenalkan, nama gue Wildan. Rumah gue di Bogor dan sekarang sedang dikunjungi oleh Taufan, pemilik Atta Channel. Sekarang gue sedang berkuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan selanjutnya, halo guys, nama gue Mar Jasim. Gue sama kayak pemilik channel hari ini berkesempatan mengunjungi teman gue Wildan. Gue juga sama mahasiswa UIN Jakarta saat ini. Gitu. Kali ini gue bakal membahas tema nongkrong boleh nggak dalam masa pandemi, ataupun ya masa pandemi lah ya kan, masa-masa sebelum pandemi lah ya kan. Berarti esensi yang kita bicarakan ini nongkrong ya. Iya, ini ada yang bilang positif dan negatif ya. Ya nongkrong itu maksudnya nongkrong di sini tuh kayak ngumpul, kayak ngopi-ngopi bareng ya. Kita nggak ngomong minum-minuman ya, nggak usah ya. Itu beda-beda, itu beda ceritanya. Kita ngomongnya kayak kita ngopi terus Biasa ya, ngumpul-ngumpul biasa aja gitu loh. Nah, ada yang bilang jangan ngumpul nanti ada tahun gini-gini. Terus ada yang bilang rumah gua aman kok, ada yang ngumpul depan rumah. Ada yang ada yang pendapat begitu loh. Nah, jadi gua bakal ngebahas menurut dia berdua nih ya kan. Nah, ini ada benar nggak negatif dan positif tuh nongkrong itu, ada nggak gitu positif dan negatif kayak gitu loh. Dari siapa nih? Lo dulu lah. Dari gue. Gue dulu lah. Gue dulu paham. Jadi guys, tema yang diangkat oleh saudara teman gue Tovan tentang nongkrong katanya. Siapa sih kan gitu yang nggak pernah nongkrong? Gue jamin semua pasti pernah nongkrong kan, termasuk gue dan termasuk sekarang nih gue lagi nongkrong kan. Balik lagi ke pertanyaan tadi, dan nongkrong ini bagus nggak sih, sisi positif sama negatifnya apa gitu kan? Iya, betul. Terus juga nongkrong itu positif atau negatif sih? Iya. Nah itu dulu yang bakal gue jawab. Jadi ketika lu nanya nongkrong itu positif atau negatif, gue bakal jawab dua-duanya gitu. Ya adil lah. Adil lah benar ya. Tuh, ketika gue jawab dua-duanya, gue juga punya alasan tertentu kenapa gue bilang nongkrong itu negatif dan positif karena. Iya. Nah kira-kira lu mau gue bilang yang negatifnya dulu apa positifnya dulu nih? Kita gimana ya, kita berusaha bikin imun kita bahagia dulu dah. Kita nyebarin yang positif aja dulu. Oh, yang positif dulu. Jadi nanti di akhir ngedown gitu ya pas gue bilang negatif. enggak, jadi kita kalau ngomong negatif dulu Jadi jatuhin. jangan, jadi nggak jatuh parah gitu loh. Oh, jadi nggak jatuh parah. Jadi Sengaja. tahu lah gitu loh, tahu. Oh, boleh. Jadi Itu, tentang positifnya dulu gitu ya. Oke, jadi gini teman-teman. Nongkrong itu sisi positifnya menurut gua banyak banget yang pernah gua rasain sendiri itu banyak. Jadi sedikitnya di dalam nongkrong itu pertama kita bisa senang-senang bareng teman gitu kan, have fun bareng gitu kan. Istilahnya kita bisa relieving our stress gitu, meredakan stres kita gitu kan. Iya benar, itu yang gua rasain. Kenapa? Ketika gua berada di rumah gitu kan, ada di rumah sendiri, misalkan sibuklah dengan kesibukan gua gitu kan, apapun itu kesibukannya, pasti gua bakal menemukan satu titik di mana gua merasa jenuh, di mana gua merasa stres dan di mana gua merasa butuh hiburan gitu. Iya. Dan nongkrong itu adalah solusinya gitu. Itu salah satunya bikin happy dan juga gua bisa have fun bareng teman-teman gitu kan, karena gue bisa cerita bareng-bareng teman, bisa ketawa-tawa dan juga bisa ngomongin apapun gitu loh, yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan gue gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, selain have fun dan meredakan stres, nongkrong ini tentunya kita bisa mendapatkan inspirasi lebih banyak gitu. Inspirasi lebih banyak ini apa? Kita mendapatkan banyak insight baru tentang hal-hal yang belum kita ketahui sebelumnya. Iya. Gitu, insight baru. Contohnya banyaklah, misalkan lu ahli di bidang otomotif nih. Iya. Ketika kita nongkrong, lu ngobrol nanya tentang perihal apapun, dan lu masih tahu gua tentang bagaimana sih caranya ngerawat motor, bagaimana cara servisnya, cara masang spion misalkan
Itu kemarin Ya, Pak, itu kemarin. Jangan malah lampu. Jadi kan gua yang nggak punya basic tentang otomotif setidaknya tahu lah sedikit tentang bagaimana caranya Jadi- men-treat motor itu sendiri. Jadi Memperhatikan motor sebaik mungkin. positifnya kita mengetahui sedikit Ya. ilmu yang kita dibahas ataupun Yang tidak kita ketahui. kita ketahui ya. Ya. Jadi dikit, tahunya dikit. Ya, Jadi ada sedikit, dasarnya. bisa banyak juga kan. Gitu. Kalau lu ngasih taunya banyak ya gua taunya banyak. Gitu. Oh iya, dikit ya, udah gede. Iya, dikit. Itu pertama insight baru. Selain itu juga gue bisa dapetin inspirasi kan tadi gue Iya. bisa dapetin inspirasi dan pandangan baru ya. Iya. Karena kalau lo pengen tahu gitu ya, gue sedikit cerita nih tentang gue nongkrong itu ngapain gitu, inspirasi apa sih yang gue dapetin ketika gue nongkrong gitu kan. Iya. Betul. Banyak sih, salah satunya gua obrolan yang gua hasilin di tongkrongan itu adalah salah satunya gua bisa menginisiasikan dan mendirikan salah satu komunitas pendidikan sama teman-teman gue gitu loh. Contoh yang bagus. Jadi nongkrong itu nggak selamanya kita negatif gitu kan. Jadi nggak selamanya jelek lah gitu Ya ya. nggak selamanya jelek. Jadi tergantung kitanya aja mau menciptakan suasana tongkrongan itu seperti apa gitu. Yang tadi gue sedikit balik lagi ke menginisiasikan komunitas. Jadi komunitas itu awalnya kita ya cuma ngobrol aja gitu kan tentang keadaan yang ada di sekeliling kita, terutama gue gitu di daerah Bogor gitu kan, yang memiliki bahwa notabene Bogor itu memang sih kalau kita tahu udah kota banget, tapi di sisi gelapnya banyak yang tidak diketahui oleh kita semua. Iya, betul. Contohnya di daerah pelosok, buktinya gue nemukan di Babakan Madang seperti itu. Jadi setidaknya gue bisa melakukan hal positif gitu loh. Dan hanya dari tongkrongan, ngobrol sama Iya. temen, tukar pikiran, kira-kira apa sih yang bisa gue lakuin di kampung gue dengan kondisi yang seperti bla 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 bla. Akhirnya Iya, betul. terciptalah suatu komunitas itu kayak gitu. Itu yang kedua kan. Yang ketiga kita juga bisa apa ya namanya, mendapatkan relasi gitu ya. Mendapatkan relasi, atau kalau lu tahu relasi itu ya networking, Iya benar. jaringan bukan jaringan internet tapi Ya, jaringan itu pertemanan, jaringan pertemanan dan juga Nambah teman lah. ya nambah teman, karena bisa menambah networking kita. Ketika kita punya networking, kita juga semakin memiliki banyak kesempatan untuk mengetahui hal-hal yang belum kita ketahui gitu. Karena setiap orang memiliki informasi yang berbeda, Iya, latar betul. belakang yang berbeda, Iya. dan juga pastinya semuanya berbeda dari kita gitu, banyak Iya. yang berbeda gitu kan. Jadinya dengan kita nongkrong kita bisa banyak dapetin informasi dari teman-teman kita Iya. terus yang belum kita ketahui juga tentunya kayak gitu. Menambah pertemanan yang tadinya circle pertemanan kita hanya di tongkrongan A, ketika kita nongkrong bisa jadi si teman kita nih di circle A ini bawa teman, jadi kita makin banyak teman, banyak Iya. networking, banyak jaringan gitu kan. Karena ada istilah gini, your networking is your network. Oh iya. Nanti di hati di bawah sini ya. Hati di bawah sini. Artinya jejaring kamu adalah penghasilanmu. penghasilanmu. Semakin banyak jejaringmu, maka semakin banyak penghasilan yang akan kamu dapatkan Dapatkan. gitu. Karena ya banyak informasi, banyak yang bisa kita lakuin, banyak yang bisa kita dapetin. Iya. Nah, kayak gitu. Itu mungkin itu aja sih, 3 aja ya sisi positif yang pengen gue ceritain. Kalau Kalau- sisanya mungkin banyak ya. Tapi banyak. di sini gue bakal di sini gue cuman bakal nyebutin 3 aja tadi kan. Udah gue Iya. sebutin. Pertama, have fun sama teman-teman. Iya. Kedua, dapat insight baru dan inspirasi. Iya betul. Ketiga, dapetin networking. Iya, Itu networking. sisi positifnya. Positifnya. Mungkin itu sih dari positifnya. Nanti sisi positif lainnya akan dibahas sama Negatif aja lah. Mar. Ya, positifnya Negatif dulu. aja lah. Kata lu kan tadi positif dulu. Iya, positif dulu. Ya udah, jadi Positif dulu. Positif dulu semuanya. Jadi negatif semuanya. Iya, iya. Siap, ini biar gue juga gak capek ngomong. Halus. Gue capek ngomong. Aus udah. Gue capek guys. Sponsor Ya, nih, silakan. sponsor nih. Gua nih giliran gua. Iya lah, gantian lah. 3 ya sebenarnya itu poin gua lo ambil. Nah, itulah Itu berarti yang pertama. Jangan emang berarti ya ganti lah yang lain. kalau nongkrong itu sih kalau dari sisi positifnya pertama Selain yang gue sebut loh. Selain Selain yang gue sebut loh.
kita bisa ngelihat dunia lebih lebar, Luas. lebih luas. Ya. Oke. Manusia itu kan banyak diferensiasi Nah. atau perbedaan gitu kan. Ya. Namanya kita di rumah, pikiran kita, pandangan kita ya, sekedar lingkungan rumah, keluarga, Iya. atau permasalahan problem di rumah. Jujur, mungkin gue sedikit introvert ya, gue kurang tahu bagaimana nongkrong itu. Yang jelas, saat gue nongkrong, gue merasa apa beban yang ada di badan gue, di pikiran gue lepas gitu, loss. Jadinya gue sama temen tuh bener sih have fun, balik lagi. Nah, poin intinya itu ya. Ya intinya have fun kan. Ya. Kedua, saat lo nongkrong, sisi positifnya apa? Lo bisa belajar gitu. Lo datang ibaratkan sebagai manusia yang nggak tahu apa. Poin kedua lo nih, gue ambil lagi nih. Ya. Cuma Ya. dari bahasa yang berbeda. Ya, iya. Ya. Kita datang, namanya manusia punya pandangan itu beda-beda. Ya. Salah satunya dengan nongkrong, teman-teman bisa membentuk jati diri. Setuju nggak lo? Setuju. Kayak contoh gue nongkrong di tempat yang baik, otomatis pandangan gue baik tentang teman-teman. Dan salah satunya teman itu kan, teman nongkrongan terutama menjadi pengaruh terbesar kedua setelah di lingkungan keluarga. Setelah di lingkungan keluarga kita dididik di basic, tahu lah mana yang salah mana yang benar. Kita juga harus mengenal pergaulan, salah satunya ya nongkrong gitu. Ya. Dan sisi positifnya lagi, dengan lo menjalin keakraban sama teman-teman lo di saat lo susah, ada sosok yang hadir gitu. Kan ada saatnya lo gak bisa menceritakan masalah ke keluarga, Iya, betul. karena keluarga tentu saja udah tahu ayah punya bebannya masing-masing, ibu masing-masing. Ada kalanya kita nggak harus berbagi ke keluarga. Kalau menurut gue pribadi, kita bisa berbagi sama temen gitu. Salah satunya contoh kayak misalkan gue nggak punya duit, karena gue punya temen gue bisa minjem gitu. Cuma sadar diri, ingat namanya utang wajib dibayar, jangan hilang gitu. Ya guys, yang punya utang sama kita bertiga, sadar diri Nah. dan lu bayar ya. Ingat, Jangan hilang Ya, gitu. kalau ditagih jangan marah. Jangan jangan marah ya. Contoh. Ini warga Indonesia sekarang begitu. Kata pada umumnya, yang ngutang siapa, yang ditagih siapa, yang omelan lebih omelan siapa? Lebih omelan yang makan. Lebih omelan yang mana? Kadang yang nagih yang lebih malah. Gimana sih? Apaan sih? Gimana, gimana? Intinya Yang gini, minta ya. yang utang, Ya. Yang marah. yang galak. Ditagih marah. Ditagih marah, tarsok. Iya. Terakhir sih menurut gua sisi positifnya apa ya, tadi gua kepikiran. Oh ya, sisi positifnya di saat kita nongkrong itu kita punya komitmen gitu. Bagaimana cara menjaga hubungan. Dan kalau buat teman-teman channel penonton setia yang berbagai macam agama, di agama gue pribadi Muslim, Islam, nongkrong itu salah satunya merajut tali silaturahmi gitu. Iya. Wah. Uhwah ya, Iya. susah lah ya riset emang. Ya salah satunya menjalin uhwah gitu. Ini Intinya harus. kita ketemu sama aja kita memperlancar rezeki, banyak rezekinya. Ada pepatah kalau nggak salah apa sih? Satu temen terlalu sedikit, 1000 musuh terlalu banyak. Bener nggak sih? Pokoknya ada pepatah gitu lah. Musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Kebalik. Nah, itu tuh. Ya, Intinya Kebalik. temen itu buat lo penting lah gitu. Cuma jadi temen ya juga sadar diri gitu. Jangan datang saat enaknya doang, pergi saat Susah. kita susah. Habis manis pah dibuang. Jadi buat lo semua yang punya temen habis jangan. mandi aduka. Habis manis. Apaan sih? Habis manis. Habis mandi. Gua ngomong manis tadi. Habis mandi bilang. Mandi dodol. Ya. Ya udah, jangan kayak gitu. Komen di bawah kalau tadi gue bilang habis mandi. Nih gue ulang deh kan. Habis manis sepah dibuang gitu. Gue kan gue habis mandi. Tadi jangan lu mandi, Pak. Tolong kalau yang tadi gue bilang habis mandi di bawah komen biar gue tahu kesalahan gue. Itu sih pendapat gue. Guys, nanti saksikan sisi negatif dari tongkrongan ini di episode berikutnya. Stay tune terus di Ata Channel. Bye. Bye. Itu aja sih yang gua dapat positif dari nongkrong dari teman-teman gua ya kan. Oke, thank you teman-teman gua yang udah mau ngisi channel gua ataupun konten gua. Semoga yang nonton dan gua pribadi menjadi lebih bermanfaat untuk kita semua. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan. See you next time. Jangan lupa subscribe.